Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Hai, Mumeng menjilat punggung singa, berjinjit, mencium kening Tan Yun, memegang pipi tegas Tan Yun, dan berbisik dengan air mata, berjanjilah padaku dan Xiao, saudari Xianer, kamu dan Suster Yukin harus kembali hidup-hidup. Iya, Tan Yun menganggukkan kepalanya, saya berjanji Anda akan kembali hidup-hidup. Anda tidak perlu khawatir tentang saya, sekarang saya telah dipromosikan ke lapisan ke-8 alam ilahi, dan iblis dan orang besar juga telah dipromosikan, ke tingkat ke-8 dari masa kesusahan. Kera tua itu sudah dalam tahap ke-9 kelahirannya. Jika mereka bertarung denganku, Yukin bisa diselamatkan. Selanjutnya, ada Raja Kelabang yang haus darah, Raja Beruang Naga Tianluo, Raja Patung Ungu Penangkap Jiwa, dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah di lantai 6, 5, 4, dan 3 menara linglong tertinggi saya, jadi Anda tidak ingin khawatirkan aku. Aku akan segera kembali setelah menyelamatkan Yukin. Ini bukan perang dengan dinasti Nangong. Meskipun Tan Yun mengatakan itu sangat ringan, dia sendiri tahu bahwa jika dia ingin menyelamatkan Yukin, itu akan lebih sulit. Karena semua orang bodoh tahu betapa megahnya pernikahan putri panjang dinasti Suci Nangong dan Tuan Muda Xianzong abadi. Pada saat itu, semua keluarga kultivasi utama dan pria kuat dari seluruh dinasti Suci Nangong, serta Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, akan memiliki pria kuat untuk diberi selamat. Berhasil merebut ciuman dari kelopak mata semua orang di pesta pernikahan tidak diragukan lagi merupakan pencabutan gigi. Tan Yun tahu hal-hal ini, dan Putri Mumeng secara alami juga tahu. Mereka tidak mengatakannya, hanya tidak ingin mengatakannya. Mereka semua memandang Tan Yun, menunjukkan penampilan bahwa aku percaya padamu. Sekte Guru, bawa aku. Kata Nangong Ruksue. Baik kamu maupun Xiao Bai tidak mengikuti, kata Tan Yun. Tuan Sekte, dinasti suci Nangong adalah rumahku, aku. Aku tidak menunggu Nangong mengatakan apa-apa, tetapi dipotong oleh Tan Yun, Ruksue, saudara perempuanmu menikah, tetapi kamu bahkan tidak tahu, itu sampai sekarang. Ini sendiri sangat berbeda, normal. Meskipun aku tidak tahu apa yang salah, instingku memberitahuku bahwa pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Jadi kamu tidak boleh pergi, ini perintah. Subing, bawa Ruksue dan Mengki kembali ke sekte bersama, aku ingin menutup pintu alam rahasia. Kamu berkultivasi dengan ketenangan pikiran, hanya jika kekuatanmu cukup kuat, apakah itu akan menjadi bantuanku? Mendengar ini, Sen Subing mengangguk, dan suara yang menyenangkan dan khawatir terdengar dari benak Tan Yun, aku menunggumu kembali. Setelah itu, Sen Subing membawa Putri Nangong Ruksue dan Mumeng yang enggan dan terbang ke alam rahasia. Aku tidak akan pergi ke sektemu, aku juga ingin menemukan tuannya, kata Xiao Bai. Kemana kamu pergi? Pergi ke sana agar semua orang tahu bahwa kamu memberi tahuku. Wanita jahat Sugeyu itu belum akan membunuhmu. Tan Yun berkata, mendesak cepatlah. Aku tidak membuang-buang waktu denganmu. Oh bagus. Xiao Bai menciutkan lehernya, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke pintu alam rahasia. Tuan, ini adalah slip peta giok dari dinasti Suci Nangong. Anda telah mengumpulkannya. Setelah Song Huixin mengeluarkan slip batu giok dari cincin Qiankun, dia terbang ke pintu alam rahasia. Kemudian, pada saat pintu rahasia ditutup, suara Xianer Tantai datang dari dalam, Tan Yun, kami menunggumu kembali. Jangan khawatir, aku akan kembali. Tan Yun berkata, kesadaran spiritual memasuki slip batu giok, dan naga emas dan singa mengendalikan pengetahuan binatang untuk memasukinya. Setelah beberapa saat, Tan Yun berkata dengan keras, pria besar, apakah kamu ingat koordinat kota kekaisaran? Suci Nangong. Ingat itu. Yah, pergilah ke dinasti Suci Nangong secepat mungkin. Kamu harus tiba sebelum Yukin menikah. Tan Yun memerintahkan dengan marah. Setelah itu, Tan Yun menerbangkan pagoda suci yang indah di dadanya dan mengubahnya menjadi ukuran 10 meter di punggung naga emas dan singa. Tan Yun memasuki menara 10 lantai, duduk bersila, dan berbisik pada dirinya sendiri, setelah 8 bulan 17, itu akan menjadi hari pernikahan Yukin. 8 bulan 17, yang setara dengan lebih dari 128 tahun di menara 10 lantai. Dalam waktu sesingkat itu, saya pasti tidak dapat dipromosikan ke tingkat ke-9 alam ilahi. 10 hari yang lalu, setelah Tan Yun dipromosikan dari tingkat ke-7 alam dewa ke tingkat ke-8,
dia memiliki kesempatan untuk memanipulasi cairan suci untuk meredam tubuhnya. Sekarang Tan Yun telah menyempurnakan kulit, daging dan darah tubuhnya, otot dan tulang, meridian, dan tulangnya, dan telah memasuki tahap penguasaan ke-8. Selanjutnya, hanya perlu memperbaiki 5 organ internal dan 6 organ Fu untuk menyelesaikan kultivasi tahap master tingkat 8 dan memasuki puncak tingkat ke-8. Pada saat ini, Tan Yun hanya memiliki satu kesempatan untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng untuk meredam 5 organ internal. Setelah dia dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam ilahi, dia bisa memiliki kesempatan lain untuk menyelesaikan tempering 6 organ. Tan Yun memasuki meditasi dan datang ke senter Hongmeng yang tergantung di kolam spiritual. Dia melangkah ke udara dan berdiri di dunia Hongmeng, memanipulasi 80 helai semangat Hongmeng untuk meredam jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan limpa. Proses tempering sangat menyakitkan, tetapi Tan Yun, yang merindukan Namong Yukin saat ini, tidak bisa merasakannya sama sekali. Sebaliknya, ada ketakutan yang tak ada habisnya di hatinya. Dia khawatir karakter Yi Yukin Zenyai akan mencekik dirinya sendiri. Naga emas dan singa yang membawa menara suci yang indah, seperti elektroda emas besar yang berkedip, antar jemput cepat. Pada saat yang sama, Huang Fu Sengsong. Di rerumputan subur di bawah pintu keluar rahasia, Namong Ruksue mengkhawatirkan saudara perempuannya. Pada saat yang sama, dia melihat Putri Sen Subing dan Mu Meng, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, apa hubungan antara Tuan dan saudara perempuan saya? Mengapa kakak perempuan saya menikah?" Jadi Tuan sangat khawatir. Juga, Xiao Bai adalah tunggangan yang diberikan kepada saudara perempuan saya oleh ayah saya, bagaimana bisa menemukan Tuan? Namong Ruksue membuang semua keraguan. Sen Subing tidak menjawab Namong Ruksue, melainkan menatap Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao. Jelas Sen Subing tidak tahu apakah dia harus memberitahu Ruksue tentang masa lalu Namong Yukin dan Tan Yun. "Kepala, biarkan aku membicarakannya," Mu Meng berkata, memandang Namong Ruksue, sambil berpikir, "Saya mendengar Tan Yun berkata bahwa saudari Yukin telah dihapus dari ingatan dan diindoktrinasi oleh orang lain. Kenangan masa kecilnya membuatnya salah mengira bahwa dia telah tumbuh di dinasti suci Namong. Apakah saya benar?" Mu Meng berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan menyangkalnya. Kamu memang tumbuh di dinasti suci Namong, kamu harus tahu tentang saudari Yukin." Tubuh Namong Ruksue gemetar dan berkata dengan tidak percaya, "Tan Yun memberitahumu ini." "Bagaimana Tan Yun bisa tahu?" "Baiklah, karena kamu tahu, maka katakan padaku, siapa yang menghapus ingatan Yukin?" Mu Meng berkata dengan buruk, "Kamu tahu masa lalu Yukin dan Tan Yun. Kenapa kamu tidak memberi tahu Yukin?" "Tunggu, apa yang kamu katakan?" Namong Ruksue mengerutkan kening, "Masa lalu Tan Yun dan saudara perempuanku." Meng, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Namong Ruksue berkata dengan jujur, "Saya tahu bahwa saya memiliki saudara perempuan yang hilang, tetapi saya tidak tahu kemana saudara perempuan itu pergi selama lebih dari 10 tahun. Ratu ibuku hanya mengatakan bahwa saudara perempuanku telah melewati masa lalu yang tak tertahankan, dan memintanya untuk membantunya menghapus ingatannya dan tidak lagi menderita. Ibuku mengatakan bahwa untuk membuat adikku benar-benar melupakan masa lalu, dia tidak akan membiarkanku menyebutkannya di depannya." Setelah mendengarkan, Mu Meng mencibir dan berkata, "Ratu ibumu benar-benar kejam. Meng, aku tidak mengizinkanmu memfitnah ibuku." Namong Ruksue menatap Mu Meng dengan marah. Bab 952, tak terhentikan. Aku terlalu malas untuk peduli padamu," Mu Meng berkata, dan berhenti memperhatikan Namong Ruksue. Setelah itu, Sen Subing membawa Namong Yukin ke ayah Tan Klan dan menikahi kekasih masa kecilnya Tan Yun. Duan Changtian secara paksa mengambil segala macam hal jahat. Dan mengetahui bahwa Yukin dan Tan Yun sedang jatuh cinta, tetapi mereka harus menjodohkan Yukin dengan Ruyan Chen, saya juga memberitahu Namong Ruksue. Namong Ruksue, yang mengetahui kebenaran, berdiri kosong di tempat. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal kejam seperti itu telah terjadi pada Tan Yun dan saudara perempuannya. "Apakah ini ibuku yang baik?" Namong Ruksue bergumam pada dirinya sendiri. Di dalam hatinya, Ibu Suri adalah orang yang benar dan baik hati. Dia tidak menyangka Ibu Suri membohonginya. Jika suatu hari dia mengetahui bahwa dia telah mengenal pencuri itu sebagai seorang ibu selama bertahun-tahun, dia tidak akan tahu bagaimana perasaannya. Setelah itu,
Putri Mumeng khawatir tentang Tan Yun dan Yukin, dan memilih untuk mundur. Mereka masih percaya bahwa tidak peduli jenis kesulitan apa yang akan mereka hadapi saat menyelamatkan Yukin, mereka akan kembali hidup-hidup. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan Tianpu, di antara puncak agung yang seperti mimpi dan berbahaya, ada air terjun. Air terjun setinggi ratusan ribu kaki, dan selebar 1 juta kaki ini sangat mengejutkan. Tempat ini adalah kedalaman sebenarnya dari pegunungan Tianpu. Dua sekte kuno istana Senhunsian dan Xianzong abadi berada di pegunungan di luar air terjun ratusan juta mil jauhnya. Air terjun ini sebenarnya ilusi, karena disinilah alam rahasia keluarga Murong dari 6 suku kuno berada. Sejak zaman dahulu, selain dari keluarga Murong, hanya sedikit orang yang tahu bahwa air terjun ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Murong. Di zaman kuno, keluarga Murong tidak diragukan lagi adalah penguasa seluruh pegunungan Tianpu. Meski begitu, keluarga Murong tidak dapat mengubah hukum kemakmuran dan kemunduran, dan secara bertahap menarik diri dari pandangan dunia. Hanya lebih dari 20 tahun yang lalu, puisi Murong putri tertua keluarga Murong bersembunyi di Huangfu Shengzong selama beberapa dekade. Gongsun Ruoxi kembali ke alam rahasia Murong. Di hati keluarga Murong, apakah itu Huangfu Shengzong, Senhun Xiangong, Xianzong abadi, mereka semua adalah penjajah. Di hati mereka, keluarga Murong bukan hanya raja pegunungan Tianpu di zaman kuno. Sampai hari ini masih menjadi penguasa pegunungan hukuman surgawi. Pada saat ini, di wilayah rahasia Murong, yang sangat luas, seperti negeri dongeng, sebuah aula kuno yang tergantung di langit sangat terlihat. Di aula, seorang pria parubaya dengan tampilan bermartabat duduk di kursi malas, mengerutkan kening. Di depan setengah baya, berdiri seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun merah muda setinggi langit-langit yang setipis sayap jangkrik, dan sosoknya yang tinggi dan menawan menjulang. Dan pinggangnya tak tertahankan. Dia seperti bidadari yang mematahkan sayapnya dan jatuh ke dunia fana, dengan sepasang mata indah yang sering menunjukkan jejak depresi. Dia bukan orang lain tapi Murong Sishi. Pemuda tampan di sebelahnya adalah adik laki-lakinya dan tuan muda keluarga Murong hari ini, Murong Ningkang. Pria parubaya di depan dua bersaudara itu adalah Patriark Murong saat ini, Jalan Lama Murong. Pada saat ini, Murong Gudao memandang putri dan putranya dan berkata, Sishi, Ningkang, bagaimana menurutmu tentang situasi saat ini? Mata indah puisi dan puisi Murong berkedip, Ayah, keluarga Murong kami adalah penguasa sejati pegunungan Tianpu, dan 3 sekte kuno tanpa malu-malu menempati sumber daya budidaya keluarga Murong kami, dan lokasi pertempuran 3 dewa. Ini adalah aib besar keluarga Murong saya, dan keluarga Murong saya harus menggunakan kekuatan mereka untuk menunjukkan rasa malu mereka. Namun, ini belum waktunya. Murong Gudao mengerutkan kening, lanjutkan. Murong Sishi berkata, menurut laporan detektif, Huangfu Shengzong, di bawah kepemimpinan Tan Yun, akan membantai 100.000 suku emas yang menyerang Huangfu Shengzong. Dan Jin Xuanzi adalah kekuatan embrio realem wilayah, dan dia masih hidup dan mati. Sejauh ini kita dapat melihat bahwa Huangfu Shengzong tidak semudah yang kita pikirkan. Putriku dulu tinggal di Huangfu Shengzong selama beberapa dekade. Putriku tahu bahwa Huangfu Shengzong harus bertempur dengan istana Senhunsian dan sekte abadi-abadi, dan pertempuran ini tidak akan terlalu lama. Mengapa kita tidak duduk dan menikmati pencapaian kita, ketika 3 sekte kuno semuanya terluka? Keluarga Murong saya mengambil kesempatan untuk menyerang dan menyelesaikan tujuan besar menyatukan pegunungan Tianpu. Mendengar ini, Murong Gudao memuji dan melihat puisi-puisi Murong, lalu memandang Murong Ningkang, Kanger, apakah kamu berbeda pendapat? Murong Ningkang tersenyum senang, anak laki-laki saya setuju dengan saudara perempuan saya, tentu saja saya perlu menambahkan sesuatu. Oh, Murong Gudao dengan penasaran bertanya, katakan. Ekspresi Murong Ningkang tiba-tiba menjadi serius, dari sudut pandang anakku, keluarga Murong kita telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Pada kenyataannya, kita seharusnya tidak muncul di depan dunia sebelum waktunya. Ayah, pikirkanlah, alasan mengapa pegunungan hukuman surgawi masih damai sekarang, dan belum ada invasi oleh pasukan di luar pegunungan hukuman surgawi, ini sendiri karena ada 3 sekte kuno yang menakuti Anda. Begitu 3 sekte kuno berperang, tentu saja kita harus mengambil keuntungan dari keuntungan para nelayan, tetapi pada saat yang sama kita juga harus bersiap untuk musuh asing untuk menyerang pegunungan hukuman surgawi dan bersaing untuk 3 harta meteorit. Ngarai, tanah abadi,
dan medan perang para dewa, siap. Secara keseluruhan, saya pikir tidak sulit untuk berurusan dengan Sekte Abadi-Abadi, Istana Abadi Shenhun, Huangfu Shengzong, tetapi bagaimana mengkonsolidasikan situasi. Mendengar ini, Murong Gudao mengangguk, mundur, dan berdiskusi untuk ayah dan para tetua. Anak itu pensiun. Setelah Murong Sishi dan Murong Ningkang keluar dari aula bersama-sama, Murong Ningkang terlihat sentimental. Murong Sishi sepertinya melihat melalui pikirannya, jika dia menunjukkan, apakah masih tidak mau. Iya, Murong Ningkang menghela nafas, kakak, aku sangat menyukai Ruoxi, tetapi dia hanya memiliki Tan Yun di hatinya. Aku tidak ingin mempermalukannya, tapi aku tidak ingin melepaskannya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Setelah mendengarkan Murong Sishi, dia menepuk bahu Murong Ningkang dan tersenyum dan berkata, adik laki-laki saya tampan, dan gadis-gadis di keluarga semuanya tertarik. Adikku percaya bahwa kamu akan membuat Ruoxi terkesan, ayolah nak. Petik 2. Setelah kata-kata itu, Murong Sishi membalikkan tubuhnya yang manja, meninggalkan lotus selangkah demi selangkah. Hei, hei, Murong Ningkang berteriak, kakak, kamulah yang paling mencintaiku. Ruoxi adalah muridmu, kamu harus membantuku. Murong Sishi tidak menoleh ke belakang, tetapi suara Tian Lai terdengar, kakak dapat membantumu dengan hal-hal lain, tetapi masalah ini tidak berhasil. Kakak, kamu tidak cukup menarik. Dari kata-kata dan perbuatan kakak beradik itu, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka sangat mesra. Pada saat yang sama, di ujung utara benua Tianchai, ada sebuah kota di langit. Kota yang tergantung di langit ini sangat besar hingga mencapai radius 90 juta li. Itu disebut kota pertama hukuman surgawi. Pada saat yang sama, alias kota suci Zhongli, yang merupakan habitat terkenal keluarga Zhongli. Di kedalaman kota langit yang sangat makmur, berdiri sebuah istana megah, kuil Zhongli. Di tempat suci, seorang pria dengan rambut putih dan rambut putih, menunjuk sekelompok pria kuat di alam para dewa, dan mengutuk. Sampah, sekelompok sampah yang tidak berguna. Kamu hanya memberitahu patriark ini bahwa putriku kehilangan kontak di Huangfu Shengzong, apa yang kamu lakukan sebelumnya untuk makan. Pria itu adalah patriark keluarga Zhongli, Paman Zhongli. Orang kuat yang dimarahi adalah tetua dari keluarga Zhongli. Patriark tenang. Sekelompok tetua berjongkok di tanah. Cukup marahmu. Bagaimana kamu membiarkan patriark ini memadamkan amarahmu? Zhongli Liubo meraung dengan marah, banyak hal yang tidak berguna. Semua pergi ke VIP Huangfu Shengzong dengan patriark. Bab ke-9 dan 53 dari pembunuhan atas kota kekaisaran. Tunggu sebentar. Dengan suara tua, seorang wanita tua yang tampak seperti wanita berusia 90 tahun keluar dari kuil. Kamu dapat mengatur segalanya setiap hari dan menyelamatkan Siner, jalani saja dengan usia tuamu. Kapan kamu meninggalkan Bea Cukai? Paman Zhongli buru-buru menyambutnya. Aku baru saja meninggalkan Bea Cukai. Wanita tua itu gemetar karena marah. Paman Liu, ibu hanyalah seorang cucu. Bagaimana Anda bisa membiarkannya pergi ke Huangfu Shengzong? Ibu, jangan marah. Zhongli Liu buru-buru menghibur, Siner dan pengurus rumah akan melindungi mereka. Tidak akan ada bahaya. Selain itu, bahkan jika Huangfu Shengzong tahu bahwa Siner adalah mata-mata, anak-anak tidak percaya, apa yang berani mereka lakukan dengan Siner. Jadi jangan marah. Setelah mendengarkan, wanita tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak apa-apa jika Siner tidak mengalami kecelakaan. Jika sesuatu terjadi, aku tidak akan memaafkanmu. Setelah itu, wanita tua itu berkata dengan marah, jika cucu perempuan saya dianiaya di Huangfu Shengzong, saya ingin seluruh Huangfu Shengzong dikuburkan. Paman Zhongli Liu berkata, Ibu, perjalanan kali ini jauh, Anda akan memberitahu para tetua untuk tidak mundur nanti, biarkan dia menemani Anda. Ya, wanita tua itu menjawab dan menghilang begitu saja. Patriark, jangan khawatir, jika wanita tua itu pergi sendiri, Nona Siner pasti akan kembali dengan selamat. Ya, Patriark. Petik 2. Mendengarkan suara para tetua di telinganya, Paman Zhongli berteriak dengan bingung, pergi. Keluar dari Patriark. Jelas Zhongli Liu memiliki temperamen yang panas. 3 bulan kemudian, malam tiba. Naga emas dan singa dewa membawa pagoda suci yang luar biasa indah di punggungnya, dan melintasi lusinan lapisan awan dengan kecepatan tinggi. Di menara suci 10 lantai yang indah, Tan Yun kini telah memanipulasi 80 helai
Cairan ilahi Hongmeng untuk memperbaiki dan membentuk kembali jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan limpa. Ketika dia memasuki alam dewa tingkat ke-9 di masa depan, Tan Yun akan dapat mengendalikan cairan ilahi Hongmeng lagi untuk menyelesaikan temper dan pembentukan kembali 6 organ Fu dan memasuki tahap puncak tingkat ke-8 Hongmeng. Tuan, ledakan. Tan Yun membuka gerbang menara, dan sosoknya menghilang dalam sekejap sebelum muncul di belakang naga emas dan singa dewa. Segera, kesadaran spiritual dilepaskan secara ekstrim, dan akhirnya menyelimuti ruang 16 juta mil. Itu berarti bahwa ketika Tan Yun dipromosikan ke lapisan ke-8 alam ilahi, dan tubuhnya menjadi lebih kuat, kekuatan jiwanya mencapai lapisan ketiga wilayah yang menakutkan. Ini benar-benar mengasyikkan, tetapi Tan Yun, yang merindukan Yukin siang dan malam, tidak bisa bahagia. Tuan, jangan khawatir, bawahanmu akan tiba di dinasti suci Nangong sebelum dimulainya pernikahan. Suara naga dan singa emas terdengar, dengan kecepatan bawahan, diperkirakan mereka dapat tiba kurang dari sehari lebih awal. Iya, Tan Yun mengangguk berat. Saat dia menahan kecemasan dan bersiap untuk kembali ke menara suci yang indah, raungan tiba-tiba terdengar, siapa yang menerobos langit di atas kota kekaisaran dinasti suci Tuobaku. Beri band. Perhentian umum. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi dan memancarkan nafas alam dunia keluar dari udara tipis dari lautan awan, dan 3 jenderal lagi dari alam para dewa muncul di belakangnya. Segera setelah itu, ratusan tetua dari alam Vena ilahi, setelah muncul entah dari mana, di belakang 3 jenderal, berbaris terpisah ribuan kaki. Pada saat ini, jenderal yang dipimpin dari lapisan pertama alam wilayah terlihat sangat mirip dengan Tuoba Qingtian yang sudah mati. Nama orang ini adalah Tuoba Zantian, dia adalah saudara dari Tuoba Qingtian, dan jenderal prajurit dari dinasti suci Tuoba. Dia satu tingkat lebih tinggi dari Tuoba Qingtian yang merupakan Jenderal Shenwu. Pada saat yang sama, ayah dari Tuoba Qingtian dan Tuoba Zantian adalah jenderal dari rumah Marsekal Timur. Pada saat ini, Tuoba Zantian memandang naga emas dan singa, dan masih tidak berhenti terbang, tetapi masih terbang ke arahnya, gelombang suaranya menggelinding, bergema di langit, Jenderal Ben, katakan lagi, Anda telah memasuki Tuoba. Kota Kekaisaran Suci jika kamu tidak berhenti, tidak peduli siapa kamu pasti akan mati. Setelah itu, Tuoba Zantian menatapnya, bagian belakang jubah ungu yang berdiri di punggung singa menghadap ke arahnya. Kemudian Tuoba Zantian menemukan punggung ungu itu, perlahan membalikkan tubuhnya untuk menatapnya, dan meledakkan langit dengan ledakan yang tajam, tidak peduli siapa itu, jangan coba-coba menghalangi jalan Lao Su, keluar dari Lao Su. Tan Yun, yang sangat ingin menyelamatkan orang, dan dihalangi oleh musuh bebuyutannya Tuoba Sengchao, dia meraung dengan marah. Ketika Tuoba Zantian melihat penampilan Tan Yun, dia tersenyum marah, ternyata itu kamu, omong kosong. Tan Yun, kamu membunuh saudara keduaku Qingtian, hari ini aku akan menghancurkan mayatmu. Di jantung Tuoba Zantian, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat pertama di alam janin yang bermartabat, membunuh anjing Greyhound tingkat 8 yang melintasi periode bencana, dan Tan Yun dari alam dewa tingkat 8 dapat dengan mudah dilawan. Membunuh. Tuoba Zantian mengenakan baju besi, memegang alat suci terbaik Fang Tian melukis tombak, diisi dengan kekuatan luar angkasa yang kuat, dengan agresif membunuh ke arah naga emas dan singa dan Tan Yun. Ikuti Jenderal, seorang letnan dari lapisan ke-9 dari alam ilahi dan 2 letnan dari lapisan ke-8. Dari alam ilahi, memegang pedang terbang, menembus kehampaan dan terbang menuju naga emas dan singa. Oke, sangat bagus. Hari ini aku membiarkanmu dan saudara keduamu Tuoba Qingtian bertemu di neraka. Dengan senyum menyeringai, Tan Yun menggunakan langkah suci Hongmeng, dan langsung melewati 6.000 mil kehampaan, dan tiba-tiba muncul di depan Tuoba Zantian. Kamu lebih cepat dariku. Ketika Tuoba Zantian terkejut, dia melambaikan tombak lukisan Fang Tian, menembus kekosongan dalam radius 100 mil, dan stabil menuju Tan Yun. Ledakan. Wow, setelah Tan Yun meninju dengan benar, Fang Tian dari Cina melukis tombak, seluruh tembakan Fang Tian melukis tombak, retak seperti keramik. Ah, jenderal ini adalah artefak suci terbaik, bagaimana bisa dihancurkan olehmu? Tuoba Zantian sangat ketakutan. Tiba-tiba, tanpa keberanian untuk melawan lagi, dia menoleh dan ingin melarikan diri. Ketika kamu bertemu denganku, apakah kamu ingin lari? Tan Yun meraung marah, bergegas mendekati Tuoba dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh langit,
dan memukul punggungnya dengan pukulan keras. Ledakan. Segera, baju besi itu terkoyak, dan Tuoba Zantiankou disemprot dengan darah. Wow, Tan Yun terbang melintasi kekosongan, mengangkat kaki kanannya, dan menginjak kepala Tuoba Zantian. Ayah, Tan Yun telah menyerbu, selamatkan anak itu. Teriakan ngeri Tuoba Zantian minta tolong berakhir dengan tiba-tiba, darah berceceran, tulang hancur, dan kepalanya pecah seperti semangka. Janin abadi Tuoba Zantian akan terbang menjadi abu dan musnah sebelum dia dapat melarikan diri dari kolam spiritual di masa depan. Kemudian mayat tanpa kepala itu jatuh ke lautan awan. Sekarang, dengan kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun, dia menghancurkan pembangkit tenaga listrik tingkat pertama di dunia janin, seperti anjing jagal. Boom, boom. Dengan 3 ledakan keras, itu adalah naga emas dan tubuh besar singa yang berputar. Ekor raksasa dengan kekosongan yang runtuh, menyapu 3 letnan para dewa. Mereka bertiga ditransformasikan menjadi 3 kelompok kabut darah dan tulang, dan jiwa dari domain itu dimusnahkan sebelum dia melarikan diri dari kepalanya. Ah, kabur. Jenderal kita sudah mati. Pergi dan beritahu kematian sang jenderal kepada Jenderal Marsekal Dongzeng. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, ratusan biksu di alam Vena ilahi tersebar seperti burung dengan busur ketakutan dan menukik ke arah kota kekaisaran. Orang-orang ini semua adalah pembudidaya biasa yang bekerja untuk Marsekal Agung Ekspedisi Timur, dan tidak ada pangkat resmi dalam pasukan biksu. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun berubah menjadi busur besar, dan ratusan orang yang melarikan diri dari lautan awan melintas, dan akhirnya mencubit bagian belakang tukang reparasi biasa dengan satu tangan. Boom boom. Pada saat ini, kepala ratusan tukang reparasi kasual lainnya meledak, dan mayat tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan. Bab 954. Tan, Suzerain. Kakek Tan, jangan bunuh aku. Pria tua yang dijepit leher Tan Yun itu ketakutan. Jangan khawatir, aku akan meninggalkanmu dengan seekor anjing. Tan Yun melemparkan murid surgawi Hongmeng-nya untuk mengendalikan lawannya, dan berkata dengan dingin, setelah 3 jam, Anda pergi dan beritahu Jenderal Marsekal Dongzeng, Tuoba Lin, dan Tuan Suci Tuoba, biarkan mereka mencuci leher saya sampai bersih. Suatu hari saya akan mengambil kepala mereka dan cuci kota kekaisaran Tuoba dengan darah. Pergi. Tan Yun menggoyangkan lengan kanannya, dan mengusir lelaki tua itu. Wow, segera, Tan Yun bergegas ke naga dan singa emas, pria besar, teruskan. Karena kecepatan Tan Yun membunuh semua orang begitu cepat, dan lokasi pembunuhan jutaan mil dalam kekosongan kota kekaisaran. Suci Tuoba, tidak ada yang memperhatikan Tan Yun di kota kekaisaran harimau berjongkok, naga tersembunyi. Proses pembunuhan. 3 jam kemudian, tukang reparasi kasual yang lebih tua buru-buru muncul di rumah Marsekal Jenderal Ekspedisi Timur, melewati halaman burung dan bunga, dan muncul di depan aula utama istana yang megah. Dia buru-buru berkata, Grand Marshal, ada yang salah. Petik 2. Masuk dan bicara. Suara tua penuh udara datang dari aula. Kecil, ikuti perintahmu. Setelah memasuki aula dengan hormat, penatua perbaikan biasa berlutut di tanah ke arah seorang penatua berusia 60 tahun di kursi, dan tiba-tiba tampak sedih, menangis, Grand Marshal. Jenderal Zanwu, dibunuh oleh Tan Yun. Apa yang kau bicarakan? Tuoba Weng tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, bukankah putraku menjaga kota kekaisaran? Jenderal Marshal, beginilah keadaannya. Tukang reparasi tua yang santai berkata dengan tergesa-gesa, 3 jam yang lalu, Tan Yun mengendarai anjing Greyhound dan masuk ke wilayah udara kota kekaisaran, membunuh jenderal perang militer dan melarikan diri. Anakku, anakku. Raungan berlinang air mata Tuoba Weng mengguncang seluruh mansion dengan gemetar. Tan Yun, kamu membunuh kedua putraku, aku bersumpah untuk tidak membunuhmu, atau menjadi manusia. Di tengah kemarahannya, Tuoba Weng tiba-tiba melepaskan kesadaran spiritualnya. Tidak lama kemudian, jejak kaki Tan Yun tidak ditemukan di langit seluas radius 20 juta mil. Jelas, dalam waktu 3 jam dari naga emas dan singa dewa, Tan Yun telah terbang melalui kehampaan 20 juta mil. Saya sangat marah. Setelah mengambil kembali kesadaran spiritualnya, Tuoba Weng memelototi pembudidaya kasual tua yang berlutut di tanah, dan meraung, Tan Yun membunuh putraku 3 jam yang lalu mengapa kamu tidak melapor lebih awal, 3 jam ini? Kamu pergi. Juga, anakku sudah mati, tapi kamu masih hidup, sialan. Iya, kemana saya pergi? Kultivator kasual tua itu menginjak tanah,
menggigil, Grand Marshal, saya benar-benar tidak dapat mengingat yang kecil. Bajingan tidak berguna, mati untukku. Ketika Tuoba Weng hendak membunuh lelaki tua itu berjongkok seperti mematuk nasi, tolong selamatkan si kecil. Oh, omong-omong, Marsekal besar, Tan Yun tidak membunuh pemuda itu, karena dia ingin mengatakan sesuatu padamu. Tuoba Weng berkata dengan air mata berlumpur, katakan. Grand Marshal, si kecil tidak berani mengatakannya, si kecil takut mengatakannya, kamu akan membunuh si kecil. Orang tua itu berkata dengan wajah pucat. Aku tidak akan membunuhmu, katakan saja. Tuoba Weng berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas kebaikan Grand Marshal untuk tidak membunuh. Penatua perbaikan biasa Nono berkata, Tan Yun, kata berantakan sialan ini, biarkan Yang Mulia dan Guru Suci mencuci lehermu, dan cepat atau lambat dia akan mencuci darah kota Kekaisaran Tuoba. Ini nada yang besar. Kebencian membunuh anak-anak tidak dibagikan. Tan Yun, tunggu aku, Jenderal Marshal tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah Tuoba Weng meraung, dia menamparkan kepala lelaki tua itu. Marshal, kamu bilang kamu tidak akan membunuhku. Putraku adalah tuanmu, dan tuannya sudah pergi. Apakah kamu masih ingin hidup sendiri? Tuoba Weng menghancurkan kepala tukang reparasi biasa dengan telapak tangan. Setelah itu, Tuoba Weng dengan marah menemukan Pangeran Tuoba Lin, dan bersama dengan Tuoba Lin menemukan Tuan Tuoba, yang mendorong Tan Yun ke wilayah udara kota Kekaisaran, serta pembunuhan Jenderal Zanwu, kata-kata liar Tan Yun, satu dan memberitahu Tuan Tuoba. Tuan Suci Tuoba sangat marah sehingga Kikiao membuat asap. Anda harus tahu bahwa tidak mengizinkan pasukan lain terbang dari wilayah udara kota Kekaisaran. Adalah simbol otoritas dinasti suci. Begitu seseorang terbang, itu adalah provokasi besar bagi seluruh dinasti suci. Terlebih lagi, fakta bahwa Tan Yun membunuh jenderal prajurit yang menjaga kota adalah hal yang memalukan bagi dinasti suci Tuoba. Liner, berikan wasiat ayah, dan segera panggil pasukan untuk menyerang Kaisar Huang Fusengsong. Tuan Suci Tuoba menggertakkan giginya. Ayah, sama sekali tidak boleh. Tuoba Lin segera berlutut dan menganalisis, ayah, anak itu juga melaporkan kepada Anda sebelumnya. Sekarang Kaisar Huang Fusengsong dapat membunuh 100.000 tentara suku emas, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya bagus. Tan Yun telah meringkuk di pegunungan Tianpu, dan tiba-tiba masuk ke wilayah udara kota Kekaisaran saya hari ini. Ini tidak normal dengan sendirinya. Bagaimana jika Tan Yun dengan sengaja membuat Anda marah, Ayah Kaisar, dan ingin Anda mengirim pasukan untuk menyerang Kaisar Huang Fusengsong? Jika kamu mengirim pasukan, bukankah kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya? Dari sudut pandang anak-anak, jangan pindahkan pasukan terlebih dahulu dan lihat apa yang akan dilakukan Tan Yun untuk meninggalkan pegunungan hukuman surgawi. Selain itu, kota Kekaisaran memperkuat pertahanannya untuk mencegah Tan Yun memimpin serangan mendadak. Setelah mendengar ini, Lord Tuoba terdiam lama. Akhirnya mengangguk dan mendengarkan pendapat Tuoba Lin. Waktu berlalu, lebih dari 5 bulan kemudian, besok malam adalah hari di mana Ruyan Chen dan Nangong Yukin menikah. Pernikahan putri dinasti suci Nangong adalah peristiwa terpenting dari dinasti suci Nangong saat ini. Pada saat ini, di kota Kekaisaran yang makmur dengan radius 5 juta li, lampu dan warna setiap rumah tangga penuh dengan kegembiraan di wajah semua orang di kota Kekaisaran. Di pusat kota Kekaisaran, tembok merah berbentuk cincin dengan diameter ribuan mil, menutupi istana Kekaisaran yang penuh dengan gedung-gedung tinggi. Istana Kekaisaran, Aula Yukin. Di kamar kerja di lantai 2 aula utama, Nangong Yukin berambut putih berlutut di depan Siwan Ruo, memohon, Ibu, putriku memohon padamu, putriku benar-benar tidak bisa menikahi Ruyan Chen. Putriku tidak seperti dia mencintainya. Orang di sini adalah Tan Yun. Tidak, Siwan Ruo berkata dengan dingin, hal-hal lain bisa menjanjikanmu, tetapi ini sama sekali tidak mungkin. Besok adalah hari kamu menikah, dan semua tamu terhormat akan tinggal di aula VIP. Bagaimanapun, kamu harus menikah besok, jika tidak, kamu akan kehilangan wajah dinasti Nangongku. Air mata Nangong Yukin menetes, dan dia perlahan bangkit, dan menertawakan dirinya sendiri, yang paling kejam adalah keluarga Kaisar, yang tidak buruk sama sekali. Nangong Yukin mengangkat kepalanya sedikit, menatap Siwan Ruo, matanya yang indah menunjukkan kebencian yang tidak tersamar, nada suaranya lebih tegas dari sebelumnya, Ibu, jika putrinya tidak mengatakan sesuatu,
itu tidak berarti bahwa putrinya tidak jelas. Petik 2. Kenangan masa kecil putriku semuanya terindoktrinasi. Putriku tumbuh di keluarga Tan sejak dia masih muda. Ketika putrinya menikah dengan Tan Yun, dia dibawa secara paksa oleh Duan Changtian sialan. Ibu, jangan katakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Putrinya memberitahumu bahwa putrinya tidak akan pernah menikahi Ruyan Chen. Dia ingin menikah, tetapi dia hanya bisa menikahi mayat putrinya. Mendengar ini, Si Wanruo menutup matanya, dan kemudian dia membuka matanya tiba-tiba, pop. Dia menamparkan Namong Yukin ke tanah. Tiba-tiba, pipi Namong Yukin yang bisa dipatahkan oleh bom menunjukkan sidik jari yang jelas. Pelacur kecil, karena kamu tahu segalanya, perawan akan bertarung denganmu hari ini. Si Wanruo berkata dengan kejam, besok kamu harus menikah jika kamu menikah, atau kamu harus menikah jika tidak menikah. Bab 955 Wanita Kejam. Alasan mengapa Namong Yukin begitu mudah dirobohkan oleh Si Wanruo adalah karena dia telah dibius oleh Si Wanruo, seperti orang yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Pelacur kecil. Hahaha. Namong Yukin membelai pipinya yang bengkak, berdiri dengan senyum sedih, dan menatap mangkuk batu jika dia berkata, jika aku jalang, lalu apa kamu? Terjebak. Si Wanruo menamparkan Namong Yukin ke tanah lagi, dan mencibir, Namong Yukin, Ben Madonna mengatakan yang sebenarnya, kamu dan Ruxue bukan putri Ben Madonna. Namong Yukin berdiri di sana tercengang, dan pesan itu membuatnya lengah. Setelah sadar kembali, Namong Yukin berkata dengan dingin, kalau begitu ibuku. Pelacur kecil, jangan khawatir. Si Wanruo berkata dengan malu, biarkan Madonna ini memberitahuku perlahan, bagaimana ibumu, jalang besar, merayu Tuhan, mengandungmu dan Ruxue dua spesies liar. Pada awalnya, Ben Madonna adalah putri tertua dari klan batu. Ketika dia menikah dengan Holy Lord, dia menikahi seorang pelayan bernama Nirou. Wanita ini melihat bahwa dia selalu jujur dan terikat tugas dan membawanya ke dinasti suci Namong, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berani merayu Tuhan suci dan menggendongmu di punggungku. Saat itu, aku benci gigiku yang gatal, dan aku tidak boleh membiarkan spesies jahatmu bertahan hidup. Setelah jeda, Si Wanruo berkata dengan marah, tapi aku tidak menyangka bahwa setelah bajingan ini lahir bersamamu, seseorang akan mengirimmu pergi dan melarikan diri dari malapetaka. Tidak butuh waktu lama bagi Nirou, jalang, untuk hamil dengan Ruxue lagi. Tapi kali ini, aku memutuskan aku tidak akan membiarkan jalang ini lagi, aku akan membunuhnya. Saya ingat malam itu dengan sangat jelas. Saya memegang bayi Ruxue di tangan saya, biarkan ibumu memilih. Haruskah saya memilihnya untuk bunuh diri, atau saya akan melemparkan diri saya ke kematian seperti salju? Pada akhirnya ibumu berlutut di depanku untuk Ruxue, dan aku memenggal kepalanya dengan pedang. Setelah mendengar ini, tubuh Namong Yukin bergetar, menatap Si Wanruo dengan mata merah, dan berteriak dengan air mata, kamu binatang buas. Aku akan membunuhmu. Namong Yukin mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju Si Wanruo, tetapi lehernya ditangkap dengan tangan kanannya. Wajah Namong Yukin memerah, dan sakit hatinya tidak bisa bernapas. Air matanya mengaburkan pandangannya. Jika matanya bisa membunuh orang, jika mangkuk batu itu mati ribuan kali. Pelacur kecil, ceritanya belum selesai, jangan khawatir, aku akan memberitahumu perlahan. Jika Siwan melihat Namong Yukin, semakin sedih dia, semakin bahagia dia, setelah ibumu meninggal, aku ingin jatuh sampai mati seperti salju, tetapi Dewa Suci bergegas. Jika bukan karena wajah Lord, Ruxue pasti sudah mati. Juga, apakah kamu bertanya-tanya mengapa Duan Changtian baru menemukanmu lebih dari 10 tahun kemudian? Jangan ragu, aku akan memberitahumu, hahaha. Kemudian, aku menangkap orang yang mengirimmu ke kota Mochizuki saat itu. Orang ini bukan orang lain tapi pamanmu. Aku menyiksa pamanmu selama 10 tahun. Dia tidak tahan lagi, jadi dia menyuruhku mengirimmu ke kota Mochizuki. Kemudian, saya meminta Duan Changtian untuk menemukan Anda kembali karena saya pikir Anda masih memiliki sesuatu untuk digunakan. Lagi pula, kecantikan alami ibumu dalam hidup, sebagai seorang putri, bukankah seharusnya kamu jahat? Misalnya, sekarang, Anda tahu, karena Anda, ziarah Namong saya menikah dengan Xianzong abadi, hahaha. Pada saat ini, Namong Yukin, yang dijepit oleh leher batu giok, menangis dan membengkak matanya yang indah,
dan sebuah suara yang dipenuhi dengan kemarahan yang tak berujung keluar dari bibirnya. Kamu bukan manusia, kamu hina dan tak tahu malu. Kamu adalah iblis. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku tidak akan pernah menikahi Ruyan Chen. Aku adalah anggota keluarga Tan sejak lahir, dan hantu keluarga Tan karena kematian. Jika mangkuk batu mencibir, nadanya mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Pelacur kecil, jangan banyak bicara, aku berjanji kamu akan setuju. Setelah itu, mangkuk batu Ruoyin diuji dan berkata, Lao Duan, bawa orang masuk. Ini Bu. Dengan suara hormat, Duan Changtian memasuki ruangan dengan 5 orang berpakaian hitam. Di tangan 5 pria berbaju hitam, ada seorang pria tua, seorang wanita tua, dan 3 orang parubaya. Biarkan mereka berlutut. Duan Changtian memberi perintah, dan kelima pria berbaju hitam itu berlutut di tanah. Si Wan Ruo melambaikan tangan kanannya dan melemparkan Nangong Yukin ke tanah. Pelacur kecil, lihatlah, 5 orang ini adalah kakek dan nenekmu, dan paman kedua, ketiga, dan keempatmu. Pelacur kecil, kecuali Ruksue dan ayahmu, orang-orang yang paling dekat denganmu ada di sini. Setelah mendengar ini, Nangong Yukin menangis sambil melihat kelima orang itu. Kiner, cucu perempuanku. Wanita tua itu menangis dan memeluk Nangong Yukin di tangannya. Nenek telah mendengar semua percakapanmu sebelumnya di luar. Jangan dengarkan wanita jahat ini berbicara omong kosong, yang sebenarnya bukanlah Tuhan suci yang dirayu ibumu, tetapi Tuhan suci yang mengingini kecantikan ibumu dan menajiskan ibumu. Kiner, nenek tidak takut mati, kamu harus ingat bahwa meskipun ayahmu sekarang adalah penguasa dinasti, dia adalah binatang yang lengkap. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, si Wan Ruo melambaikan tangan kanannya, bila angin kekuatan roh, dengan semburan darah, memotong tenggorokan wanita tua itu. Wanita tua itu terbunuh di tempat. Nenek, Nangong Yukin menangis memilukan, Nenek, jangan mati, jangan menangis lagi. Dengan suara dingin, si Wan Ruo melambaikan tangan kanannya, dan sebilah pedang kekuatan spiritual menebas kepala paman kedua Nangong Yukin. Metodenya sangat kejam. Oke, aku tidak menangis, aku tidak menangis. Nangong Yukin menyeka air mata dan menggelengkan kepalanya dengan keras, tampak panik. Jangan bunuh lagi. Aku berjanji padamu untuk menikahi Ruyan Chen. Kamu tidak membunuh keluargaku lagi. Si Wan Ruo tersenyum dan berkata, ini hampir sama, ingat apa yang kamu katakan malam ini, besok aku akan berdandan dengan indah dan menikahi Tuan Muda Ruyan. Setelah menikah, saya tidak ingin menggunakan sekte abadi-abadi untuk menemukan saya balas dendam. Anda harus ingat bahwa paman ketiga, paman keempat dan kakek ada di tangan saya. Nangong Yukin meneteskan air mata, dan Liu Shen Wuzu berkata, saya tahu. Selama Anda tidak menyakiti kerabat saya lagi, saya akan menjanjikan segalanya kepada Anda. Ya, saya memiliki kesadaran yang baik. Si Wan Ruo tersenyum, dan segera menatap Duan Changtian ke samping, bagus untuk menjatuhkan orang. Budak tua menurut. Duan Changtian menanggapi dan memerintahkan pria berpakaian hitam untuk menyeret kakek Nangong Yukin yang menangis, paman ketiga, paman keempat, dan 2 mayat. Si Wan Ruo berjalan keluar dari ruangan dengan senyum cerah. Nangong Yukin berlutut di tanah dalam kesedihan, terus bersujud, menangis serak. Kakek nenek, paman, Kiner minta maaf padamu, Kiner benar-benar minta maaf padamu. 1 jam kemudian, bulan purnama ditangguhkan. Sentuhan bayangan jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun dari rerumputan di luar gerbang kota. Kekaisaran, Yukin, tunggu, aku di sini. Aku akan membawamu pergi malam ini. Tan Yun bertekad. Bab 956, Reuni Yunkin. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan 4 sejumput rambut emas muncul di tangannya. Tan Yun berubah menjadi 2 alis emas yang menggantung rendah, menutupi alis pedang. Kemudian, sisa 2 helai rambut emas menutupi sisi atas sudut mulut. Segera, kulit di wajah Tan Yun sedikit berkerut, seolah-olah dia menjadi pria berusia 60 tahun dengan alis emas, kehilangan penampilan aslinya. Dan alis emasnya yang panjang menjuntai dan janggut emas panjangnya secara alami diambil dari naga emas dan singa. Adapun naga emas dan singa, Tan Yun sudah termasuk di lantai 8 menara Sein tertinggi indah. Setelah penyamaran, Tan Yun sedikit berjongkok dan berjalan menuju gerbang kota. Nangong Imperial City, tembok kota setinggi 10.000 meter dan lebar sekitar ratusan kilometer.
Dari kejauhan, itu tampak seperti binatang buas yang merangkak di tanah. Semakin dekat orang semakin dekat, rasa penindasan yang tak terlihat merasuk ke dalam hati. Dalam kehampaan yang luas, tirai cahaya keemasan seperti gedung pencakar langit raksasa yang terbalik di atas seluruh kota kekaisaran. Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa formasi kota yang hebat ini adalah formasi Unicorn taktik emas subbijaksana peringkat menengah. Formasi ini adalah gedung pencakar langit raksasa untuk menyerang dan bertahan. Di kedua sisi gerbang kota, masing-masing berdiri ribuan penjaga kota dari alam jiwa, dan di bawah gerbang tinggi, seorang penjaga kota berbaju besi duduk dengan anggun di kursi. Tan Yun memindai masa lalu dan menemukan bahwa wali itu memiliki kekuatan 6 kali lipat dari alam Vena ilahi. Di gerbang kota di atas kepala penjaga, jam naga raksasa digantung untuk memberi tahu musuh. Tan Yun berjalan dengan mantap menuju kota kekaisaran. Ketika dia melewati gerbang, penjaga menemukan bahwa dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Tan Yun. Dia segera menghormatinya sedikit, "Senior, tolong bayar batu spiritual berkualitas tinggi, atau 100 batu roh kelas bawah." "Iya," Tan Yun berkata dengan suara serak, "kamu dihargai lebih." Seperti yang dia katakan, cincin Tan Yun Qiankun berkedip, dan 10.000 keping batu roh terbaik digantung di depan penjaga. "Junior, terima kasih atas hadiahnya, senior." Penjaga dengan senang hati memasukkan batu roh ke dalam cincin Qiankun. Senior berjalan perlahan. Tan Yun mengangguk, dan begitu dia melangkah ke terowongan gerbang kota, dia melihat ke belakang dan berkata, "Oh, ya, kapan waktu khusus pernikahan putri tertua?" "Senior, ini jam 3/4 besok." "Oh, orang tua itu tahu." Tan Yun menjawab, dan berjalan melalui terowongan gerbang kota. Ketika dia pertama kali melangkah ke kota kekaisaran, dia tiba-tiba merasakan napas kuat yang menyapu dirinya. Dengan jiwa Tan Yun yang sebanding dengan 3 tingkat wilayah, dia dapat secara akurat menentukan bahwa ada orang yang kuat dari tingkat 1 yang menggunakan kesadaran spiritual untuk memantau setiap gerakan semua orang di jalan-jalan di seluruh kota kekaisaran. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, besok adalah hari ketika putri tertua dan Ru Yanchen menikah. Meskipun Tuan Suci Nangong tidak berpikir bahwa ada orang yang tersesat di kota kekaisaran, dia masih mengirim orang yang kuat untuk membantu mencegah keadaan darurat. Pengetahuan menyelimuti kota kekaisaran, untuk berjaga-jaga. Tan Yun berjalan diam-diam, dan ketika dia merasakan perasaan spiritual menyapu dirinya, dia menggunakan langkah suci keagungan dan melayang di udara rendah dengan kecepatan tinggi. Setiap kali tubuhnya berkedip, dia melintasi 6.500 mil kehampaan. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang di jalan-jalan kota kekaisaran tidak dapat menyadarinya. Setengah jam kemudian, di gerbang istana kekaisaran, Tan Yun muncul entah dari mana, menggunakan murid sucinya untuk memindai ratusan penjaga alam roh yang menjaga gerbang istana kekaisaran. Tiba-tiba, para penjaga tercengang, dan suara Tan Yun terdengar di benaknya, terlihat semuanya kembali normal. "Di dalam hatimu, saya adalah Saint Master Jin Mei dan tamu terhormat yang diundang oleh Saint Master Nangong." Pada saat ini, Tan Yun merasa bahwa indera spiritual sebelumnya telah mengunci dirinya sendiri. Jelas, pihak lain sedang memeriksa dirinya sendiri. Tan Yun tidak menunjukkan sensualitasnya, dan tampak tidak sadar. "Oh, ternyata Tuan Jin Mei, kamu bisa datang, silakan masuk segera." Ratusan penjaga segera berkata dengan hormat. "Iya." Tan Yun memandang seorang penjaga dengan keras dan berkata, "Kamu bisa memimpin orang tua itu." Generasi muda patuh. Setelah penjaga dengan hormat menjawab, Tan Yun dengan angkuh masuk ke istana. Setelah memasuki tembok istana, Tan Yun menemukan bahwa perasaan spiritual yang mengintipnya telah menghilang. Tan Yun tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa istana itu adalah kediaman Tuan Suci Nangong dan keluarga kerajaan. Kecuali dipaksa untuk melakukannya, tidak ada yang berani melepaskan kesadaran spiritual dan menyapu di sekitar istana. Karena Master Indra Spiritual tidak mengejar untuk memverifikasi identitasnya, dia jelas membiarkan para penjaga bekerja sama dan lulus ujian. "Katakan padaku, di mana tempat tinggal putri tertua?" Tan Yun berbicara kepada para penjaga, "Anda juga bisa memberitahu saya dengan suara." Penjaga itu mengatakan yang sebenarnya, "Aula Yukin, 400 mil di timur." Begitu penjaga itu berbicara, Tan Yun menghilang begitu saja, dan muncul di luar Aula Yukin di saat berikutnya. Pada saat ini,
Dua penjaga alam jiwa ilahi yang berdiri sebagai tolok ukur di kedua sisi gerbang kuil hanya memiliki sepasang murid aneh yang terlihat, dan kemudian ekspresi mereka menjadi kusam. Om, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, permukaan seluruh istana Yukin beriak seperti air, tetapi penghalang kedap suara telah diatur. Tan Yun mendorong pintu dan masuk, dan begitu dia memasuki aula, dia mendengar tangisan yang familiar di telinganya. Di kamar kerja di lantai 2, Namong Yukin berbaring di tanah dengan rambut acak-acakan, menangis, mengapa Tuhan begitu tidak adil padaku, wow. Tan Yun, aku sangat merindukanmu. Tan Yun, aku sangat merindukanmu. Mencicit. Ketika Namong Yukin mendengar bahwa pintu didorong terbuka, dia berkata tanpa melihat ke atas, kamu menggangguku. Aku telah berjanji untuk menikahi Ruyan Chen, apa yang kamu inginkan? Yukin, ini aku. Namong Yukin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan lesu yang telah memulihkan penampilannya. Air matanya memenuhi matanya dengan sukacita, meskipun aku tahu aku berhalusinasi, tapi aku bisa melihatmu dalam halusinasi, dan aku juga puas. Tan Yun menatap pipi Namong Yukin yang berlinang air mata, masing-masing dengan cetakan telapak tangan, jantung Tan Yun tertusuk, dan sosoknya melintas, dia muncul di sebelah Namong Yukin dan memeluknya erat-erat ke dalam pelukannya. Maaf, aku terlambat, dan membuatmu merasa bersalah. Setetes air mata sedih jatuh di mata Tan Yun Sing, ini bukan mimpi, juga bukan ilusi, aku benar-benar di sini. Mendengar ini, Namong Yukin masih tidak percaya itu benar. Dia mengangkat tangan gioknya dengan gemetar, dan menggigit giginya di pergelangan tangan Hao dengan keras. Dia tidak percaya sampai dia menggigit darah dan merasakan sakit yang parah. Halusinasi. Tan Yun. Namong Yukin memegang erat Tan Yun dan menjerit pahit. Dia tampaknya telah menemukan dukungannya sendiri dan menangis dengan keras. Suara tangisan Namong Yukin seperti anak panah yang tajam, yang terus mengaduk setelah menusuk jantung Tan Yun. Tan Yun dengan ringan menepuk bahu harum Namong Yukin dengan keras gemetar karena menangis, dan berkata, Yukin tidak akan menangis, aku akan membawamu pergi sekarang, dan kita tidak akan pernah terpisah lagi dalam hidup ini. Tan Yun, aku belum bisa pergi. Namong Yukin tersedak dan berkata, kakekku, paman ketiga, dan paman keempat masih di tangan ibu Namong. Tan Yunjian mengerutkan kening, Yukin, bukankah dia ibumu? Dia menangkap kakekmu. Namong Yukin menyela, tidak. Tidak, dia sama sekali bukan ibuku. Ibuku telah dibunuh oleh iblis Namong Our Lady. Kemudian, Namong Yukin memberitahu Tan Yun apa yang terjadi hari ini, patah hati. Mendengar ini, Tan Yun gemetar karena marah, si Wan Ruo, jalang sialan ini, dan guru suci Namong, binatang buas dengan wajah manusia dan hati binatang ini, semuanya pantas mati. Yukin, aku akan menyelamatkan kakek dan dua pamanku sekarang, dan setelah membantai si Wan Ruo, aku akan membawamu pergi. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan nada tajam, tidak, saya tidak bisa pergi begitu saja. Tuan Namong memperlakukan Anda dan ibu mertua seperti ini, saya harus membiarkan Tuan Namong menghadapi skandal. Biarkan seluruh dinasti suci Namong menjadi bahan tertawaan seluruh benua hukuman surgawi. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah wanitaku, betapa mengerikannya berani mengalahkan idemu. Bab 957 benar-benar tercengang. Tan Yun, penguasa dinasti suci Namong seperti awan, jangan impulsif. Namong Yukin berkata dengan cemas, selama kamu menyelamatkan kakek dan dua pamanku, lalu bawa aku pergi. Adapun kebencian lainnya, begitu kita menjadi lebih kuat, tidak akan terlambat untuk melaporkan. Tan Yun memegang pipi Namong Yukin dengan kedua tangannya dan berkata, Namong Our Lady begitu untukmu, ayahmu, yang tidak sebaik orang kasar, menutup mata, aku tidak tahan dengan kebencian ini. Jangan khawatir, meskipun saya adalah lapisan ke-8 dari Realm Divine, bahkan jika saya bertarung, pembangkit tenaga listrik dari Realm ketiga mungkin bukan lawan saya. Selain itu, ada keratua yang membantu saya, jangan khawatir jika Anda patuh. Sekarang beritahu saya berapa banyak penguasa wilayah Sekte Namong. Namong Yukin mengangguk dan berkata dengan jujur, di antara tamu terhormat yang saya kenal adalah Ruyan Wuji, penguasa Sekte Abadi-Abadi, dia adalah lapisan pertama dari alam Yutai, dan 3 leluhur dari Xianzong Abadi, salah satunya adalah Yutai Realm Triple, dan 2 lainnya adalah Yutai Realm Double. Adapun leluhur agung Ruyan Promise,
Ruyan Gaoxian, dia sudah berada di tingkat ke-7 kultivasi di tahap wilayah. Ada juga ayah Si Wanruo, Si Patian, patriark klan Si, yang sudah berada di tingkat ke-6 tahap embrio wilayah. Ibunya dikatakan sebagai lapisan kelima dari tahap embrio wilayah. Ada juga 6 tetua klan batu, 3 di antaranya memiliki 3 tingkat wilayah, dan 3 lainnya memiliki 1 tingkat wilayah. Penatua tertinggi penegakan hukum dari Istana Jiwa Abadi adalah tingkat ketiga dari alam wilayah. Selain orang-orang ini, Sage Lord of Namong adalah lapisan kedua wilayah, dan Marsekal Dongping, Marsekal Agung Nanding, dan Marsekal Shizhen adalah lapisan ketiga wilayah. Dan Marsekal Ekspedisi Utara yang paling kuat adalah wilayah 4 kali lipat. Selain itu, saya tidak tahu apakah ada orang kuat lainnya di dinasti Namong. Mendengar ini, Tan Yun memiliki butiran keringat halus di dahinya, dan merasakan ketakutan sesaat. Hal pertama yang dia pikirkan adalah bahwa Huang Fusein Sekte belum pernah dihancurkan sebelumnya, itu adalah keajaiban. Pada saat yang sama, Tan Yun menduga bahwa itu pasti mata-mata dari kekuatan utama yang bersembunyi di Huang Fusengzong sebelumnya, dan dia belum mengetahui apakah Huang Fusengzong memiliki potensi untuk mengolah alam, jadi dia tidak berani mengambil tindakan. Jika kita membiarkan Istana Keabadian Jiwa Ilahi, Sekte Keabadian Abadi, dan kekuatan lain tahu bahwa Huang Fusengzong hanya memiliki Yuan Jinglun sebagai tingkat kekuatan pertama di domain, saya khawatir kekuatan ini sudah mulai ke Huang Fusengzong. Setelah takut, Tan Yun tampak lebih serius pada saat ini dari sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak tuan di kota kekaisaran hari ini. Namong Yukin menatap mata Tan Yun, dan berkata dengan cemas, Tan Yun, kakekku dan 2 pamanku, aku tidak tahu di mana Duan Changtian dikurung. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membawaku lari setelah kamu menyelamatkan mereka. Benar, jangan ambil risiko, aku benar-benar takut kehilanganmu. Tan Yun memeluk Namong Yukin di tangannya, dengan cahaya redup di mata bintangnya, dan berkata dengan suara keras, jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, tiba-tiba, sebuah suara tua bergema di seluruh istana, dan segera, itu dipenuhi dengan gelombang suara yang tidak diragukan lagi, seperti terbang keluar dari istana dengan sayap tak terlihat, berlama-lama di seluruh istana. Tuan Peziarah, saya memiliki perintah. Karena semua VIP dari semua sisi telah memasuki kota, gerbang kota kekaisaran akan ditutup pada saat ini. Dalam 3 hari ke depan, gerbang tidak akan dibuka, dan seluruh kota akan ada karnaval selama 3 hari. Selama periode ini, tidak ada yang akan meninggalkan kota, jika tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Setelah mendengarkan, wajah Namong Yukin dan Tan Yun sama jeleknya dengan mereka. Tan Yun, apa yang harus aku lakukan? Namong Yukin cemas, gerbang kota kekaisaran ditutup, dan semua penjaga kota akan dibuka. Kita tidak bisa keluar. Gadis bodoh, jangan khawatir, aku punya rencana yang cerdas. Tan Yun dengan ringan mencium dahi Namong Yukin, dan kemudian berkata, Yukin, kamu harus menemukan seseorang untuk menipu Si Wanruo ke sini, dan menunggu untuk membalas dendam, kami akan membahas detail pelarian kami. Iya, aku mendengarkanmu. Namong Yukin mengangguk sedikit. Selanjutnya, Tan Yun mengangkat kendali murid Dewa Hongmeng atas 2 penjaga yang menjaga kuil Yukin, serta penghalang kedap suara. Kemudian, tangisan Namong Yukin datang dari aula. Salah satu penjaga berteriak dengan cemas, Putri, ada apa denganmu? Aku tidak enak badan, panggil Ratu Ibuku. Tugas yang rendah hati, mohon tunggu sebentar, Tuan Putri. Setelah salah satu penjaga menjawab, dia naik ke udara dengan keras dan menghilang ke dalam malam. Setelah beberapa saat, kamar tidur Tuhan. Di sofa, mangkuk batu Ruo dan Tuan Suci Namong, ketika awan terbalik, suara penjaga yang cemas diingat di luar istana, Nona, sang putri tidak sehat, situasinya dalam krisis. Guru Suci Namong yang terganggu di sofa sangat marah, pergi. Tuan Suci menjadi tenang, dan tugas rendah hati itu hilang. Penjaga itu pergi dengan panik. Di tempat tidur, Our Lady of Namong, menunggangi Raja Suci Namong, berkata dengan tatapan khawatir, Tuan Suci, para selir pergi dan lihat sekarang. Ah, jangan lakukan itu. Guru Suci Namong berkata dengan senyum cabul, kita akan bertarung untuk 300 putaran lagi. Kiner adalah seorang biarawan. Tidak akan ada yang salah untuk sementara waktu. Dari kata-kata Tuan Suci Namong, tidak sulit untuk melihat bahwa binatang buas tidak sebaik binatang buas, dan mereka adalah ayah.
Tuan Suci, Kiner tidak sehat. Saya, Ibu Suri, harus peduli tentang itu. Si Wan Ruo memutar pinggangnya dan berkata dengan menawan, selir itu akan datang dan pergi, dan kemudian selir itu akan melayani Tuan Suci dengan baik. Oh, itu benar-benar mengecewakan. Guru Suci Namong berkata, tidak masalah. Anda dapat menemani Kiner malam ini, saya akan pergi ke Liu Gaifei untuk melampiaskan api. Tuan Suci, Anda mengalami nekrotik, dan selir Anda belum pergi, Anda harus lari ke selir Liu Gui. Jika kamu tidak marah, maka aku tidak akan pergi, aku akan menemanimu mengunjungi Kiner. Mendengar ini, jika Si Wan secara alami tidak setuju, dia khawatir Yukin akan mengajukan gugatan setelah Tuan Suci Namong pergi. Mengetahui bahwa hati Tuan Suci ada di sini bersama selir, selir itu puas. Si Wan Ruo berkata dengan manis, Tuan Suci, cari selir Liu Gui, dan selir itu akan menemani Kiner. Oke, Ruur masih perhatian padaku hahaha. Ketika Tuan Suci Namong senang, Si Wan Ruo mengenakan pakaiannya dan berkata dengan kejam di dalam hatinya, Liu Gaifei, kamu rubah, kamu tidak akan hidup lama. Dan Yukin, jalang kecil ini, ketika tidak baik sakit, tapi sekarang. Mengandung kemarahan di hati, jika mangkuk batu itu membumbung ke langit, ia terbang keluar dari aula utama, dan terbang menuju aula Yukin. Setelah beberapa saat, Tan Yun di kamar kerja di lantai 2 mendengar langkah kaki ringan dan memasuki aula di lantai pertama. Kemudian Tan Yun merasa bahwa seluruh aula telah diatur dengan penghalang kedap suara. Lalu terdengar suara perempuan yang kejam, sialan, ada apa denganmu? Memang benar semakin murah orangnya, semakin banyak omong kosongnya. Bang! Saat pintu kamar kerja didorong terbuka, jika mangkuk batu 8 kali lipat dari alam dewa tidak bereaksi, itu akan ditangkap oleh leher seseorang. Kamu, siapa kamu? Jika Siwan menemukan bahwa orang yang memegang lehernya adalah seorang pemuda yang aneh, dia dengan tegas berkata tanpa rasa takut, beritahu Ben Madonna, siapa kamu? Terjebak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tan Yun menamparkan pipi Siwan Ruo dengan keras dengan tamparan di wajahnya, pipinya langsung merah dan bengkak, dan seteguk darah meluap dari sudut mulutnya. Sombong, kau tahu siapa aku? Jika kemarahan Siwan belum reda, Tan Yun menamparkan pipi kanannya lagi, dan sambil bernapas, telinga dan hidungnya berdarah. Dia benar-benar tercengang. Sebagai ibu dari sebuah dinasti dan klan batu tertua, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani mengalahkan dirinya sendiri. Bab 958 Aku menginginkan hidupmu. Tan Yun mencubit leher Si Wan Ruo erat-erat dengan tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, tidak masalah siapa kamu, selama kamu tahu, cukup bagiku untuk merokok siapa yang ingin dihisap Tan Yun. Apa? Mata merah Si Wan Ruo melebar, kamu adalah Tan Yun. Bukankah kamu berada di pegunungan hukuman surgawi? Bagaimana kamu bisa berada di sini? Kamu adalah lapisan ke-8 dari alam dewa sama sepertiku. Kota kekaisaranku dijaga ketat, bagaimana kamu bisa masuk? Mendengar ini, Tan Yun tampak galak dan berkata, saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Untuk apa yang Anda lakukan pada Yukin, saya akan membiarkan dia menyelesaikan masalah dengan Anda. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun menembakkan 2 lampu merah misterius di matanya, dan tiba-tiba, mangkuk batu itu tampak kusam. Beri Yukin penawarnya. Mengikuti suara Tan Yun yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Si Wan Ruo segera mengambil penawarnya dari Qian Kun Ring. Setelah mengambil penawarnya, Namong Yukin segera mendapatkan kembali kekuatan alam dewa. Saya akan membunuh kamu. Namong Yukin memikirkan ibu, nenek, paman, dan paman kedua yang sudah meninggal, dengan mata merah di matanya yang indah, menawarkan pedang terbang, dan pergi ke Si Wan Ruo untuk membunuh. Yukin, tunggu. Tan Yun buru-buru berhenti dan berkata, kakek penyelamat pertama, paman ketiga, dan paman keempat sebelum membunuh. Yah, kamu benar. Namong Yukin menekan keinginan untuk merobek mangkuk batu Ruo, dan mengangguk sambil menangis. Kemudian, Tan Yun mengetahui dari Si Wan Ruo bahwa orang-orang dikurung di ruang bawah tanah pribadi Si Wan Ruo, di mana ada Duan Changtian yang menunggu kesempurnaan besar domain dewa. Pergi, bawa aku ke sana. Perintah Tan Yun. Kemudian, Tan Yun sekali lagi berubah menjadi alis emas dan janggut emas, seorang tetua berusia 6 tahun yang dengan hormat mengikuti Si Wan Ruo dan meninggalkan istana Yukin, terbang menjauh. Dalam beberapa tarikan napas, Tan Yun mengikuti Si Wan Ruo ke penjara bawah tanahnya. Dalam perjalanan,
seorang penjaga menemukan bahwa pipi Siwan Ruo merah dan bengkak. Mereka semua mengira itu adalah hadiah dari Holy Lord, jadi tidak ada yang berani bertanya. Tentu saja mereka tidak mumpuni dan berani bertanya. Setelah memasuki ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, Duan Changtian mengerutkan kening. Nona, siapa yang memukulmu? Tentu saja itu Lao Su. Sebelum ejekan itu jatuh, Tan Yun telah muncul di samping Duan Changtian, kaki kanannya menendang lutut Duan Changtian seperti kilat. Kaca, kaca. Dengan percikan darah dan tunggul terbang secara horizontal, lutut Duan Changtian meledak, dan tubuhnya ditendang 3 kaki di udara. Sosok Tan Yun melintas dan bergerak mendekati tubuhnya. Tangan kirinya tiba-tiba menjepit leher Duan Changtian, dan tangan kanannya meraih tangan kirinya. Pergelangan tangan, menusuk. Dalam teriakan Duan Changtian membunuh seekor babi, seluruh lengan kirinya terkoyak berdarah oleh Tan Yun. Ledakan. Tan Yun membanting dada Duan Changtian dengan tinjunya. Dada Duan Changtian runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan dia menghela nafas. Kamu, siapa kamu? Aku mencarimu untuk menyelesaikan akun. Tan Yun berkata bahwa dia berkorban untuk menara suci yang indah dan menutup Duan Changtian di lantai pertama. Tan Yun buru-buru melangkah maju, menatap seorang lelaki tua dan 2 orang setengah baya yang pucat ketakutan, dan bertanya, apakah Anda kakek Yukin, paman ketiga, dan paman keempat? Ya, senior kan. Paman ketiga Yukin berkata dengan gugup. Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Aku akan membicarakan apapun nanti. Setelah Tan Yun selesai berbicara, mereka bertiga memasuki menara suci lantai 2. Selanjutnya, Tan Yun mengambil menara suci ke dalam pelukannya dan mengikuti Siwan Ruo kembali ke kuil Yukin. Di kamar kerja lantai 2, Tan Yun mempersembahkan pagoda suci yang indah dan membawa Yukin ke menara lantai 2 yang besar. Nangong Yukin dan kakek serta 2 pamannya menangis. Kemudian, dia memperkenalkan Tan Yun kepada kerabatnya. Tan Yun berkata, kakek, paman ketiga, paman keempat, untuk beberapa waktu dari sekarang, saya akan dirugikan jika Anda tinggal di sini. Ketika kita kembali ke pegunungan hukuman surgawi, maka Anda akan keluar. Setelah instruksi, Tan Yun berkata dengan mata muram, Kiner, aku akan membawa Duan Changtian dan Siwan Ruo masuk. Iya, aku akan menebasnya 1000 kali. Nangong Yukin mengertakkan gigi. Tan Yun mengangguk, dan tidak lama setelah meninggalkan menara lantai 2, dia mengambil Duan Changtian yang terluka parah di tangan kirinya dan Siwan Ruo di tangan kanannya, dan masuk ke menara lantai 2. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kekuatan spiritual emas flamboyan berubah menjadi pola pemenjaraan dalam. Kehampaan. Segera, pola pemenjaraan manipulasi dicetak di tengah mangkuk batu alis Ruo. Tiba-tiba, mangkuk batu 8 kali lipat dari alam dewa menjadi tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Murid Dewa Hongmeng dibebaskan dari kendalinya. Lao Duan. Jika Siwan melihat Duan Changtian kehilangan tangan dan kakinya, dia ketakutan. Nona, kau baik-baik saja. Duan Changtian berkata dengan suara lemah. Aku baik-baik saja. Jika mangkuk batu berhenti tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh yang luar biasa yang berasal dari Nangong Yukin. Kamu iblis perempuan, aku ingin kamu mati. Bibir Nangong Yukin terbuka dengan ringan, pedang terbang keluar, tangan kanannya menggenggam gagang pedang dengan erat, memikirkan ibu yang sudah meninggal, tangan kanannya yang memegang pedang sangat gemetar. Luar biasa, membenci. Nangong Yukin tidak pernah membenci orang seperti ini. Nangong Yukin berjalan menuju mangkuk batu selangkah demi selangkah, dan setiap kali dia mengambil langkah, kebenciannya menjadi kuat. Kebencian membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya saat ini. Kiner, jangan bunuh aku. Tubuh gemetar Siwan Ruo, ketakutan untuk duduk di tanah saat dia mundur, menggerakkan tubuhnya ke belakang di tanah. Nangong Yukin menutup telinga, matanya yang indah mengungkapkan kilau haus darah. Pedang pertama ini, Anda membiarkan Duan Changtian memisahkan saya dan Tan Yun secara paksa. Tidak, pompa. Dalam teriakan tragis Siwan Ruo, Nangong Yukin memasukkan pedang ke pergelangan tangan kirinya dan mematahkan otot tangannya. Jika mangkuk batu itu sangat menyakitkan sehingga wajahnya menjadi pucat, dia berkeringat seperti hujan, berguling-guling di tanah. Pedang kedua ini, kamu membuatku mengenali pencuri itu sebagai seorang ibu selama bertahun-tahun. Nangong Yukin mengayunkan pedang di tangan kanannya, dan darah memercik, memotong otot tangan kanan Siwan Ruo. Yukin, aku salah, tolong jangan sakiti aku lagi,
Jika tidak, beritahu aku si klan dan ayahmu bahwa kamu dan Tan Yun sama-sama akan mati. Tangan si Wanruo berlumuran darah, dan dia berlutut di Nangong di depan Yukin, dia terus mengetuk. Jangan menyebut guru suci Nangong, saya tidak memiliki ayah yang lebih rendah dari binatang buas. Nangong Yukin meneteskan air mata dan menangis, pedang ketiga ini dikembalikan kepadamu untuk paman yang meninggal selama 10 tahun disiksa olehmu. Pompa, Nangong Yukin menikam pergelangan kaki kiri si Wanruo dengan pedang, dan mematahkan hamstringnya. Ah, jangan bunuh aku, jangan siksa aku. Yukin, katamu, kau yang mengatur syaratnya. Aku berjanji padamu semua syarat, dan berjanji pada kalian semua. Si Wanruo menangis dan memohon belas kasihan. Aku tidak punya syarat. Nangong Yukin berkata dengan dingin, jika ada syarat, maka aku menginginkan hidupmu. Pada titik ini, jika si Wan tahu bahwa tidak ada gunanya meminta lebih, ketika dia ingin mengutuk Yukin, Tan Yun menjentikkan jarinya, dan gumpalan kekuatan spiritual ditembakkan ke tenggorokan si Wanruo. Segera, dia bisa, berbicara. Hanya kulit kepala mati rasa jeritan. Si Wanruo, pedang keempat ini dikembalikan kepadamu untuk nenekku. Nangong Yukin memotong hamstring kanan si Wanruo dengan pedang. Pedang kelima ini dikembalikan kepadamu untuk paman keduaku. Nangong Yukin mengayunkan pedang, membawa aliran darah, dan memotong tangan kiri si Wanruo. Bab 959, Hadiah Besar. Pedang keenam ini untuk wanita jahat seperti Ruksue yang telah disimpan dalam kegelapan. Nangong Yukin memotong tangan kanan si Wanruo dengan pedang. Wow, si Wanruo masih menatap Nangong Yukin dengan kejam. Tiba-tiba, emosi Nangong Yukin benar-benar hancur, dan dia, dengan rambut acak-acakan, menangis seperti orang gila, pedang yang tak terhitung jumlahnya berikutnya akan dikembalikan kepadamu untuk ibuku. Pompa, engah. Nangong Yukin berteriak serak, sambil mengayunkan pisau tajam tak terkendali, menebas ke arah si Wanruo. Tiba-tiba, suara rasa sakit yang menyedihkan di mangkuk batu itu tidak ada habisnya. Dengan darah berceceran dan daging dan darah beterbangan, Nangong Yukin masih memegang pedangnya sampai dia memotong tubuh si Wanruo menjadi beberapa bagian, melampiaskan kesedihannya yang dalam. Tidak menyadari rasa sakit di hatinya. Yukin, orang-orang sudah mati. Tan Yun memeluk Nangong Yukin dengan sedih. Retakan. Dengan teriakan, pedang terbang di tangan Nangong Yukin jatuh ke tanah. Dia memeluk Tan Yun dengan patah hati, memukul punggung Tan Yun, dan tidak bisa menangis. Wow. Tan Yun, aku baik-baik saja nona ibuku. Aku sangat sedih, aku benar-benar benci dan benci. Aku benci si Wanruo, dan bahkan lebih membenci guru suci Nangong. Aku ingin membunuhnya, bahkan jika dia ayahku, aku akan membunuhnya. Mata Tan Yun redup, dan dia semakin memeluk Nangong Yukin, dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Suci Nangong adalah ayah kandungmu. Kamu tidak bisa membunuh ayahmu dengan tanganmu sendiri. Ini sangat manusiawi. Jangan khawatir, kamu tidak bisa membunuh, tapi aku bisa. Aku berjanji bahwa setelah aku pergi, aku akan membawa seseorang untuk menghancurkan dinasti Nangong. Dengan kenyamanan konstan Tan Yun, Nangong Yukin secara bertahap berhenti menangis. Tan Yun, aku lelah, aku ingin beristirahat sebentar. Duan Changtian menyerahkannya kepadamu, dan membunuhnya, membunuh kaki tangannya yang jahat. Oke, setelah Tan Yun melepaskan Nangong Yukin, dia tiba-tiba merobek janggut emas dan alis emasnya, dan kemudian kulitnya yang kendur menjadi kencang dan menjadi penampilan tampan aslinya. Hanya saja pada saat ini fitur wajahnya yang tampan menjadi sangat terdistorsi. Nangong Yukin tidak perlu mengatakan untuk membunuh Duan Changtian, dia akan membunuh juga. Wow, sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap. Dia mengendarai Duan Changtian. Dia meraung, pada hari aku menikahi Yukin, kamu dengan paksa mencabik-cabik mereka. Karena Yukin dibawa pergi olehmu, ibuku menggendongku di punggungnya. Cuci mukamu dengan air mata. Kamu memberiku pil, yang membuatku kehilangan ingatanku tentang Yukin. Setelah aku memasuki sekte suci Huangfu, aku bertarung dengan Yukin beberapa kali. Aku hampir membunuhnya beberapa kali. Kebencian ini, saya ingin menjelaskannya kepada Anda hari ini. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, dia diinterupsi oleh Duan Changtian. Dan kata-kata Duan Changtian selanjutnya membuat Tan Yun semakin marah. Hehehehe. Duan Changtian menyeringai dan berkata, ada apa? Orang tua itu akan mati. Bahkan jika kamu membunuh orang tua itu, kamu dan Yukin, jalan kecil ini, semuanya telah mengalami semua penderitaan.
Tan Yun, ayolah, kamu memiliki cara yang kejam, meskipun tidak masalah usia tua, usia tua. Mendengar ini, Tan Yun merasa seperti ditinju. Pada saat berikutnya, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan malu, jangan berpikir bahwa kamu tidak takut dengan air mendidih. Aku tidak bisa membantumu. Hal tua, buka matamu dan perhatikan baik-baik apa ini. Seperti yang dia katakan, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritualnya berkumpul dari kehampaan menjadi gambar memori. Ketika Duan Changtian melihat adegan berikutnya dari gambar memori, matanya merah dan dia menangis dengan sedih, tidak. Kakak kedua, Tan Yun, apa yang telah kamu lakukan pada saudara keduaku? Namun, dalam gambar memori, Tan Yun menendang kaki Duan Changqiang dengan kakinya. Kemudian, dalam ratapan tragis Duan Changqiang, Tan Yun menodongkan pedang ke mulut Duan Changqiang dan menghancurkan gigi dan lidahnya. Kemudian gambar memori tiba-tiba terganggu. Tan Yun, kamu bajingan kecil, apa yang telah kamu lakukan pada saudara laki-laki keduaku? Kutukan mengerikan Duan Changtian tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun menggunakan kekuatan spiritual untuk menyegel tenggorokan dan pita suara. Hahaha. Tan Yun tersenyum marah, kenapa? Kamu merasa tidak enak. Sayang sekali, aku tidak akan memberitahumu. Apakah kamu tidak tenang? Tidakkah kamu berpikir bahwa aku tidak bisa berurusan denganmu? Rumputlah ibumu. Tan Yun menjambak rambut Duan Changtian dengan tangan kanannya dan meraung, berpikir bahwa kamu memisahkan aku dan Yukin, menyebabkan aku dan dia sangat menderita satu sama lain, aku ingin membunuhmu. Duan Changtian, masih ada hal-hal indah di belakang, tolong perhatikan baik-baik. Tan Yun melambaikan tangan kanannya lagi, dan segera, gambar memori lain mengembun di udara rendah. Ketika Duan Changtian yang putus asa melihat pemandangan di gambar dengan jelas, dia tiba-tiba menjadi cemas dan mengeluarkan darahnya. Di matanya yang penuh cantus, Tan Yun tidak melihat ada aksi dalam gambar itu. Tiba-tiba, Duan Feixiong di antara kerumunan murid melayang ke udara dan terbang menuju Tan Yun. Retakan, Tan Yun menendang dada Duan Feixiong, dadanya ambruk, darah menyembur dari mulutnya, dan dia tersungkur ke tanah tanpa sadar. Layar terganggu lagi di sini. Duan Changtian melihat adegan tragis putranya, membuatnya lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Di matanya yang merah, air mata keruh keluar, dan dia dengan putus asa mengangkat kepalanya dan menabrak Tan Yun. Terjebak, Tan Yun menamparkan mata Duan Changtian sebagai Venus. Tan Yun mengendarai Duan Changtian dan tersenyum dengan marah, aku tidak akan memberitahumu, putramu dan saudara laki-lakimu yang kedua sudah mati. Atau apakah mereka disiksa siang dan malam? Kakak kedua dan putramu benar-benar berani menjadi mata-mata di Huang Fu Seng Zongku, hahaha, aku selalu kejam terhadap mata-mata. Setelah Tan Yun menemukan Duan Changtian, dia benar-benar marah, dan kemarahan di hati Tan Yun pecah. Dia mengendalikan kekuatan tinju kanannya dan terus memukul kepala Duan Changtian. Boom, boom. Dengan setiap pukulan, percikan darah. Kemarahan, kebencian, kemarahan, merusak saraf Tan Yun. Dia merindukan hari ketika dia ingin memotong musuhnya, dan menunggu terlalu lama. Dia menunggu selama beberapa dekade di luar dunia, tetapi dia menunggu selama ribuan tahun di menara. Ketika Duan Changtian dihancurkan dalam bentuk yang sama sekali tidak manusiawi, Tan Yun berteriak dengan tajam, pergi ke neraka. Tan Yun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, tinjunya menghantam kepala Duan Changtian, dan 10 jiwa domainnya tidak dapat melarikan diri dari kolam spiritual di masa depan, dan mereka akan terbang menjadi abu dan musnah. Pada saat yang sama, jiwa dalam pikirannya juga berubah menjadi ketiadaan. Pada pemikiran Tan Yun, seberkas api besar terbang keluar, membakar tubuh Duan Changtian hingga kehampaan. Kemudian dia membakar tubuh Si Wan Ruo entah kemana, hanya menyisakan kepala yang mati. Yukin, di mana Ru Yanchen? Tan Yun berpikir sambil berpikir. Tan Yun, dia dan banyak VIP ada di aula VIP, kamu tidak bisa pergi. Nangong Yukin buru-buru berkata. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, Yukin, jika mangkuk batu itu mati, kita tidak bisa membiarkan orang mengetahui bahwa lampu hidupnya telah padam. Kamu pergi sekarang, dan kesampingkan tempat di mana mangkuk batu itu seperti lampu kehidupan, kamu memisahkan sinar jiwa, dan menyalakan lampu hidupnya, dan kita akan membahas sisa masalah ini. Oke, setelah Nangong Yukin menjawab, dia menyeka air mata dari sudut matanya.
Tepat ketika dia akan pergi, dia berkata dengan bingung, Tan Yun, mengapa kamu tidak menghancurkan kepala si Wan Ruo? Saya ingin menyiapkan hadiah besar untuk guru suci Nangong. Tan Yun berkata dengan mata muram, bab 960 pernikahan besar. Oke, aku akan berbicara tentang cara melarikan diri setelah aku kembali. Setelah Namong Yukin berbicara, dia pergi. Di malam hari, Namong Yukin berjalan melalui jalan-jalan dengan tatapan tenang, dan tentara kerajaan yang berpatroli memberi hormat kepada mereka. Sesaat kemudian, bayangan Namong Yukin melintas, melarikan diri 100 mil dari kekosongan, dan muncul di depan sebuah istana, aula jiwa cahaya. Dia diam-diam memasuki Lamp Soul Hall, menyalakan lampu kehidupan si Wan Ruo sesuai dengan instruksi Tan Yun, dan pergi diam-diam dan kembali ke Yukin Hall. Dari awal hingga akhir, dua penjaga Soul Realm yang menjaga Soul of Light Hall tidak menyadari bahwa ada orang yang datang. Keduanya tidak menemukan bahwa itu normal, bagaimanapun, Namong Yukin jauh di atas ranah keduanya. Di dalam aula Yukin, Namong Yukin tampak cemas dan berkata, Tan Yun, gerbang kota kekaisaran sekarang ditutup. Bahkan jika kita dapat melarikan diri dari gerbang kekaisaran, kita tidak dapat melarikan diri dari gerbang kekaisaran. Tan Yun bermeditasi, saya telah mengamatinya ketika saya memasuki kota kekaisaran. Formasi yang menyelimuti seluruh kota kekaisaran adalah formasi abadi kilin emas tingkat subsian tingkat menengah. Saya dapat mematahkan formasi ini, tetapi itu akan memakan waktu. Jika kita ingin melarikan diri dari kota kekaisaran, kita dapat menyapu wajah dinasti suci Nangong dan Song abadi-abadi, hanya. Tan Yun berhenti, dan bibirnya menempel di telinga Namong Yukin. Setelah tidak tahu apa yang dia katakan, Namong Yukin menganggukkan kepalanya dan berkata, Oke, aku akan mendengarkanmu, tetapi kamu harus ekstra hati-hati. Tenang, sangat mudah. Mata Tan Yun tegas. Keesokan harinya, 2 saat setelah Anda, matahari terbenam seperti darah. Pada saat ini, hanya ada menit terakhir untuk pernikahan Namong Yukin dan Ruyan Chen. Kuil Nangong adalah tempat di mana dinasti suci Nangong membahas urusan negara, dan pernikahan akbar diadakan di sini. Ribuan anak tangga menuju kuil Nangong ditutupi karpet merah. Kuil yang megah sudah diterangi dan dipenuhi dengan rasa yang meriah. Duduk di kursi atas di aula utama, guru suci Nangong, Ruyan Wuji. Di sisi kiri aula utama, di kursi anggur dan makanan lezat yang mempesona, leluhur Ruyan Gaoxian dari janji Ruyan dan 3 leluhur abadi Xianzong duduk berturut-turut. Tetua klan batu kuno saat ini si memecahkan langit, istrinya Yin Yu Huang, dan 6 tetua klan batu. Dan Zugeyu, penguasa istana Shen Hunxian, dan tetua penegak hukum istana Shen Hunxian, Huang Lai. Di sisi kanan aula, ada 19 selir kekaisaran, selusin putri, dan 9 pangeran. Dan 4 marsekal terkenal Dongping, Nanding, Shizhen dan Beizeng di dinasti Nangong. Di luar kuil Nangong, di alun-alun besar, ada kursi yang padat. Kursi penuh sesak dengan orang, ada puluhan ribu orang. Di antara mereka adalah pejabat sipil dan militer dari dinasti suci Huangfu, pangeran bangsawan, tuan terhormat, dan putra dan putri yang dilahirkan dengan kunci emas. Tentu saja, ada juga orang-orang dari klan kuno, istana peri jiwa, dan sekte peri abadi. Pernikahan akbar adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di dinasti Nangong. Di tempat yang besar, hanya ada satu karpet yang mengarah ke kuil Nangong. Pada saat ini, di bawah wajah tenang guru suci Nangong di aula utama, ada sedikit kemarahan di hatinya. Karena melihat, pernikahan akan segera dimulai, perawan Nangong belum juga datang. Sesaat kemudian, ketika pernikahan dimulai, masih belum ada si Wan Ruo yang datang. Pada saat ini, sebuah suara tua muncul di benak guru suci Nangong, kembalilah ke guru suci, bawahan telah pergi ke aula jiwa cahaya sesuai dengan instruksi Anda, dan lampu kehidupan Bunda Maria masih menyala, pembakaran. Guru suci Nangong diam-diam berkata, meskipun Kiner tidak dilahirkan oleh perawan, di mata dunia, dia adalah ibu kandung Kiner. Dia seharusnya datang. Dia belum datang, jadi seperti apa gayanya? Dia tidak bahagia dan tidak bahagia, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Karena ayah si Wan Ruo sedang duduk di sana. Alasan mengapa Nangong Sage Lord cukup cemburu pada ayah mertuanya dan membiarkan si Wan memanjakan diri, karena dia tidak bisa menjadi penguasa dinasti suci Nangong tanpa bantuan klan Si. Selain itu, yang paling penting adalah kekuatan klan batu setidaknya 4 poin lebih kuat dari dinasti Nangong. Pada titik ini,
Guru suci Namong perlahan bangkit dan melihat ke kerumunan dan berkata, Bunda Suci tahu bahwa Kiner sudah menikah, dan dia enggan merasakan sakit, yang menyebabkan tubuhnya tidak aman dan berhenti datang. Petik 2. Dengan mengatakan itu, matanya tertuju pada Ruyan Wuji, dan dia meminta maaf, keluargaku, tolong juga Haihan. Tidak masalah, tidak masalah. Ruyan Wuji berdiri dari tempat duduknya, mengepalkan tinjunya dan berkata, ibu dan putrinya sangat ingin, dan saya sepenuhnya memahami perasaan tidak melihat putri tertua menikah. Ruyan Wuji tersenyum dan berkata, saatnya telah tiba, mari kita mulai pernikahan Inuzi dan putri tertua, mertua. Tidak akan beruntung jika waktunya ditunda. Iya, Guru Suci Namong berkata tanpa melihat ke belakang, Tuan Bai, mari kita mulai pernikahannya. Itu Tuan Suci. Kepala Kasim di belakang Guru Suci Namong tampaknya menekan tenggorokannya untuk menanggapi, dan kemudian berjalan melewati aula, berhenti di luar aula, menatap para tamu di alun-alun, dan suara banci yang keras terdengar. Melalui langit, waktunya telah tiba, Tuan Muda mempelai pria Ruyan Chen, dan pernikahan putri mempelai wanita Namong Yukin secara resmi dimulai. Sekarang saya mengundang pengantin. Begitu kata-kata itu jatuh, di luar gerbang emas di ujung alun-alun, gong dan genderang tiba-tiba berisik, dan Ruyan Chen, yang mengenakan pakaian pengantin pria, berjalan berdampingan dengan Namong Yukin, yang mengenakan pakaian pengantin, dan ditutupi dengan jilbab merah, ke dalam alun-alun. Pada saat ini, Ruyan Chen ingin menjangkau dan menahan Namong Yukin. Bibir Namong Yukin menggeliat, dan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar dari benak Ruyan Chen, lepaskan aku dari tangan kotormu. Ruyan Chen berkata dengan mencibir di dalam hatinya, pelacur, tunggu sampai kamu memasuki kamar pengantin malam ini, dan lihat bagaimana tuan muda ini bisa menaklukkanmu. Setelah Ruyan Chen menarik tangan kanannya, dia masih tersenyum seperti angin musim semi, dan berjalan berdampingan dengan Namong Yukin ke kuil. Mereka berdua berjalan sepanjang jalan, dan para wanita istana di kedua sisi terus bertebaran dengan kelopak bunga yang lesat. Gaun merah dari lantai ke langit-langit Namong Yukin panjangnya 3 kaki, dan ada 2 wanita istana yang mengangkatnya dengan tangannya. Semakin dekat Namong Yukin mendekati kuil, suara detak jantungnya bergema lagi. Dia sangat takut bahwa mengambil rencana Tan Yun untuk melarikan diri akan gagal. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin melihat Tan Yun mengalami kecelakaan. Di mata semua orang, Namong Yukin dan Ruyan Chen melangkah ribuan langkah dan berdiri di luar aula. Kepala Kasim berteriak di tenggorokannya, sekarang. Tolong berikan hadiah kepada para tamu terhormat. Begitu dia selesai berbicara, si Potian tersenyum dan berkata, Kepala klan, beri aku sup anak perusahaan Gyokrui. Si Potian menjauh dari kursi, lalu muncul di luar aula dan menyerahkan Yurui kepada Kepala Kasim. Setelah Kepala Kasim membawa Gyokrui ke dalam cincin Qiankun, dia berteriak, Patriark Klan Batu, berikan Rui Giok bawahan berikutnya, pengantin. Kakek Xie. Namong Yukin tampak bahagia. Terima kasih, kakek. Ruyan Chen berkata dengan hormat. Si Potian tertawa dan berkata, mulut Chener sangat manis. Sebelum Anda dan Kiner menyembah langit dan bumi, mereka memanggil Patriark dan kakek, hehehe. Kakek berharap kalian bersenang-senang bersama. Setelah itu, si Potian berbalik dan pergi. Setelah itu, selir kekaisaran dan 4 marsal di istana mengeluarkan harta dan senjata sihir satu demi satu, dan memberikan hadiah. Pada saat ini, tidak ada yang tahu bahwa Namong Yukin menyembunyikan pagoda suci yang indah di tangannya. Senyum terukir di sudut mulut Tan Yun di menara, karena dia mendengar bahwa hadiah dari Grand Marshal Beizeng, di antara 4 marsal, adalah api atribut api tingkat subsian tingkat tinggi, True Spirit Skyfire. Pada saat berikutnya, para tamu terhormat di alun-alun memberikan hadiah satu demi satu. Kepala Kasim berteriak, mempelai, sekarang sembah langit dan bumi. Tunggu, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, saya masih memiliki hadiah ucapan selamat. Pada saat berikutnya, Tan Yun, yang menyamar, muncul dari udara tipis antara Namong Yukin dan Ruyan Chen, mencubit leher Ruyan Chen dengan tangan kirinya, dan leher Namong Yukin dengan tangan kanannya.